Pernah nggak sih ngerasa ada sesuatu di dalam diri yang kayaknya ngeganjel, yang bikin kita susah banget buat ngerasa damai? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Kita akan kupas tuntas 3 jalan luar biasa buat menyucikan jiwa, atau yang kerennya disebut tazkiyatun nafs. Dan semua pembahasan kita ini sumbernya bukan main-main loh. Kita merujuk langsung ke bab 4 dari bukunya Dr. Zainal Mutakin, Menyucikan Jiwa dengan Puasa. Jadi yuk kita dalami bareng-bareng intisari pemikirannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Rasanya hampir semua dari kita pernah kan? Di tengah kesibukan ngejar ini itu, sering banget ada perasaan kayak ada rem di dalam diri yang nahan kita buat benar-benar ngerasain kedamaian. Itulah inti yang mau kita bedah hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya tazkiyatun nafs ini? Gampangnya gini, ini bukan soal perbaikan kilat. Sama sekali bukan. Anggap aja ini sebuah perjalanan, sebuah proses besar membersihkan jiwa kita dari segala kotoran sifat jelek, lalu setelah bersih, kita hias lagi dengan sifat-sifat yang indah dan terpuji. Ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Pertama, kita pahami dulu kenapa sih kita perlu punya jiwa yang suci. Terus, kita akan masuk ke 3 pandangan utama, metodenya Imam Ghazali, pendekatan praktisnya Muhammad Abduh, dan perjalanan mistis kaum Sufi. Terakhir, kita akan lihat gimana ketiga jalan ini sebenarnya mengarah ke satu tujuan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, The Quest for a Pure Soul. Ini adalah landasan dari semua yang akan kita bahas nanti. Nah, kita masuk ke pemikiran pertama. Ini datang dari seorang raksasa intelektual Islam, sang Hujatul Islam, Imam Ghazali. Bisa dibilang, kerangka yang beliau tawarkan ini jadi fondasi buat banyak banget pemikir sesudahnya. Dan Imam Ghazali punya analogi yang, wah, kena banget. Katanya, jiwa yang kotor itu ibarat cermin yang penuh debu. Coba bayangin deh, mau ada cahaya sebagus apapun, secemerlang apapun, yang nggak bakal bisa mantul dengan sempurna kalau cerminnya dekil. Nah, inilah kenapa membersihkan jiwa itu jadi langkah pertama yang, wajib hukumnya. Jadi, gimana caranya? Menurut beliau ada 3 tahap. Pertama, taharatun nafs alias pembersihan jiwa. Ini tahap ngebersihin debu tadi. Kalau udah bersih, kita lanjut ke tahap 2, imaratun nafs atau pengendalian jiwa. Ini soal membangun dan mengendalikan diri, kayak ngelatih kuda liar biar jinak. Dan kalau berhasil, puncaknya adalah nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang akhirnya menemukan ketenangan sejati. Oke, dari fondasi Imam Ghazali, sekarang kita geser sedikit ke perspektif yang lebih modern, lebih praktis. Kita masuk ke pemikiran Muhammad Abduh. Pendekatan beliau ini unik, karena fokusnya lebih ke pendidikan jiwa dan juga akal. Metodenya Abduh juga ada 3 langkah. Yang pertama, tarbiyatun nafs, yaitu mendidik jiwa. Jadi bukan cuma membersihkan, tapi mendidik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kedua, yang menarik nih, tazkiyatul aql, atau pensucian akal. Akal kita juga perlu dibersihin dari pikiran-pikiran kotor dan negatif. Nah, kalau jiwa udah terdidik dan akal udah bersih, barulah kita bisa sampai ke tujuan utamanya. Tauhid, kesadaran penuh bahwa semua itu kembali pada satu, yaitu Allah. Sekarang, kita masuk ke jalan yang ketiga. Jalan yang mungkin terasa lebih dalam, lebih mistis. Kita akan menelusuri perjalanan tasawuf. Dalam dunia tasawuf, tahapannya itu puitis banget. Pertama, ada takhalli. Ini artinya mengosongkan. Bayangin kita punya gelas, terus kita kosongin isinya sampai benar-benar bersih, nggak ada sisa sama sekali. Sifat-sifat jelek kita buang semua. Setelah kosong, baru masuk tahap kedua, tahalli, yaitu mengisi. Gelas yang tadi kosong, sekarang kita isi dengan hal-hal yang baik dan mulia. Sabar, syukur, cinta. Nah, puncaknya, kalau gelas itu udah bersih dan terisi penuh dengan kebaikan adalah tajalli. Saat itulah kita bisa melihat atau merasakan kehadiran cahaya ilahi. Oke, kita udah lihat 3 pendekatan. Dari Imam Ghazali, Muhammad Abduh, dan kaum Sufi. Kelihatannya beda-beda ya, cara ngomongnya beda, istilahnya beda. Tapi, apa beneran beda? Coba kita lihat gambaran besarnya. Kita coba satukan semuanya. Nah, disinilah semuanya jadi jelas. Lihat deh polanya. Di tahap pertama, tahap pembersihan, ketiganya ngomongin hal yang sama, cuma beda istilah. Ghazali bilang pembersihan, Abduh bilang pendidikan, kaum Sufi bilang mengosongkan. Intinya, buang dulu yang jelek. Terus tahap kedua, pembangunan. Ghazali ngomongin pengendalian, Abduh pensucian akal, dan Sufi mengisi. Ini fase membangun kembali diri kita. Dan akhirnya, di tahap pencapaian, kita lihat buahnya. Entah itu ketenangan versinya Ghazali, kembali pada Allah versinya Abduh, atau penyaksian ilahi versinya Sufi. 3 jalan, 3 bahasa, tapi tujuannya satu.
Jadi, apa inti dari semua ini? Kesimpulannya sederhana tapi dalam banget, bahwa mau pakai jalan manapun, perjalanan ini selalu dimulai dari dalam, dari diri kita sendiri. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Setelah kita lihat 3 peta ini, metode fondasi dari Imam Ghazali, pendekatan praktis dari Muhammad Abduh, dan perjalanan mendalam kaum sufi, pertanyaannya sekarang adalah untuk Anda. Kira-kira, jalan mana yang paling beresonansi? Jalan mana yang sepertinya memanggil Anda untuk memulai? Coba direnungkan.